Hai, selamat malam. Bagaimana kegiatan hari ini? Capek ya? Ya udah, istirahat dulu. Kita pulang. Meskipun sudah berkali-kali berjuang, malah terbuang. Ya udah, mungkin ini saatnya untuk pulang. Padahal beberapa angka pada usia biasanya ingin isi dengan bermimpi memiliki rumah sebagai tempat untuk pulang yang di dalamnya ada rasa nyaman yang diinginkan manusia pada umumnya. Dan adanya dia di sini seakan menjawab semua ingin yang seringkali mereka sebut dalam semoga. Dan mulai sekarang tidak ingin lagi berekspektasi lebih, tetapi semoga dia mendapatkan rumah untuk pulang, walaupun bukan kita sekarang yang menjadi rumahnya. Oh iya, kabar kalian gimana? Masih dengan doa yang sama? Semoga tetap sehat selalu dan bahagia. Musim apa di sana? Musim hujan, musim angin, musim kemarau, atau masih musim patah hati? Musim patah hati. Jangan terlalu sering patah hati, gak baik buat kesehatan. Dikuatin lagi deh mentalnya, lebih dikuatin lagi hatinya, dan lebih dikuatin lagi doanya. Karena kita tahu pasti rencana Tuhan itu akan lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Percaya deh. Berikan aku 2 kata. 2 kata sempat bahagia. Kita sempat bahagia meski sekarang masing-masing harus menjadi asing. Kita pernah mempertahankan satu sama lainnya meski sekarang masing-masing harus tak saling sapa. Kita pernah membangun mimpi berdua meski sekarang masing-masing harus bermimpi dengan manusia yang berbeda. Setidaknya kita sempat bahagia, yang lainnya anggap saja tidak ada. 2 kata yang lainnya, melangitkan namamu. Aku pernah melangitkan namamu dengan mempercayaimu sepenuhnya. Aku tengah melangitkan namamu di atas segalanya. Pada saat itu adalah saat dimana aku tak bisa peduli dengan duniaku sendiri. Saat itu pula, aku mampu menutup telinga dari semua diksi yang ada dan hanya suaramu saja yang bisa ku dengar dan ku percaya. Tapi nyatanya, harus ku ucapkan pada kata dengan kisah yang tidak menyenangkan. Pijakanku kau hancurkan pelan-pelan, hingga namamu yang sudah ada di atas sana tidak sanggup lagi ku pertahankan. Ya, seperti itulah lika-liku kehidupan. Tergantung bagaimana kekuatan mental kita. Kuat-kuat ya buat kalian, dan kuat-kuat juga buat aku. Jadi 2 kata apa lagi nih dari teman-teman ruang imajinasi? Nanti biar aku tulis di catatan H5. Dikirim aja ya di pesan Instagramnya @podcast_ruangimajinasi. Atau 1 kata, kecewa. Seberapa sering kamu berharap pada manusia? Sesering itukah kamu akan merasa kecewa? Tidak percaya? Silahkan aja dicoba. Sebenarnya boleh sih berharap, karena memang setiap manusia pasti mempunyai sebuah harapan. Tapi di sini Halimah tegasin jangan terlalu berharap atau sewajarnya aja. Karena kalau udah kecewa, siapa yang sakit? Karena kecewa mengandung beribu luka, suatu rasa yang sulit sekali dijelaskan oleh kata-kata. Sudah terlanjur percaya, lalu pada akhirnya dibuat kecewa. Terus kalau udah kecewa, mau teriak dan beritahu pada dunia bahwa kamu saat ini sedang terluka karena kecewa untuk kesekian kalinya. Apa penyebab rasa kecewaku masih sama? Yaitu manusia yang tak punya rasa. Memaafkan itu mudah.
Tetapi menghilangkan rasa kecewanya itulah yang susah. Sampai akhirnya tersadar berharap pada manusia itu sama saja menggoreskan luka, akhirnya akan sama, yaitu kecewa. Luka yang belum lama sembuhnya harus kembali terbuka. Sudahlah. Aku lelah dengan kepercayaan yang selalu saja berakhir dengan kekecewaan. Sekarang cukup pasrah akan takdir Tuhan. Percaya, skenarionya sangatlah indah sampai kita diuji seberat ini dengan rasa luka dan kecewa. Pastilah Ia sudah menyiapkan bahagia pada waktunya. Cukup bersabar dan kamu pasti kuat. Kalian masih ingat kan di catatan Halimah pernah bilang bahwa terluka bukan hanya karena kegagalan atau kecewa. Justru itulah yang membuat kita sedikit lebih dewasa, menjadikan sebuah pelajaran. Malah kita harusnya masih bersyukur. Kenapa? Karena kita masih bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita sayang, yang menyayangi kita, seperti keluarga, teman, sahabat. Ya itulah, tetap bersyukur. Teman-teman pernah gak diberikan banyak harapan namun belum sempat diberikan kepastian? Atau menjalin hubungan karena kesepian, bukan karena kesiapan? Kasihan. Ya larinya ke keperasaan lagi dong, daripada lari dari kenyataan. Cinta kadang buta arah, menyukai dengan cara sederhana, dan berkeinginan memiliki seutuhnya. Tanpa meminta, tapi berbagi. Tanpa menutup kekurangan, tapi saling melengkapi. Ini baru namanya saling menerima. Coba deh, kalian lihat awan. Semoga kelabu berubah menjadi biru, dan halu berubah menjadi rindu, dan rindu berubah menjadi temu. Yang aku mau yaitu cuman kamu. Waduh, Halimah gombal dong. Intinya buat teman-teman ruang imajinasi tetap semangat. Ya pesan-pesan yang Halimah ucap itu jangan cuma didengar ya, tapi dilakuin. Kayak doa ya kan. Terus jangan telat makan. Jaga kesehatan. Ya intinya pesan-pesan itulah buat teman-teman ruang imajinasi. Oke? Bagiku semesta sangat adil. Semakin bertambah usia, kamu akan mengerti bahwa menemukan seseorang yang bisa menjadi tempat bertukar pikiran itu rasanya sangat menyenangkan. Siapapun dia, mungkin lisannya sangat tajam hingga menusuk di hati dan pikiran, lalu membuatmu berhasil mengerti bahwa hidupmu tak boleh semenyedihkan itu dan dirimu itu sangat berharga. Semakin banyak sakit yang kamu obati, semakin banyak rusak yang kamu benahi, semakin banyak maaf yang akhirnya kamu ikhlaskan. Maka kamu akan semakin cerdas untuk menentukan kemana hidupmu akan bermuara. Kamu belajar untuk merasa cukup, hingga pada akhirnya kamu akan selalu bersyukur dengan apapun yang ada dalam hidupmu. Kamu akan mengerti bahwa hidup tak selalu harus menjadi sebuah kompetisi. Kamu berharga dan sepatutnya kamu menghargai setiap detik nafasmu. Usia itu cuman angka. Seperti kita tahu, bertambah usia maka semakin berkurang sisa hidup kita di dunia. Jadi manfaatkanlah sisa hidupmu dengan hal-hal yang positif, yang bermanfaat. Maka jadilah bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Ya setidaknya di lingkungan itulah. Oke, next kita ketemu lagi minggu depan di hari Rabu pukul 7 malam di segmen catatan Halimah, di mana kita akan bercerita cinta dan quotes menarik yang dibawakan oleh saya sendiri.
Ada bincang santai di mana kalian akan mengobrol santai seputar kehidupan ataupun percintaan bersama Bang Leo di jam 7 malam pada hari Senin, Selasa, dan hari Jumat. Ada juga curahan mor, curahan hati sebelum molor. Salah satu acara yang menarik dan penuh dengan inspiratif di mana kita akan mengundang berbagai narasumber terbaik pilihan ruang imajinasi. Di hari Sabtu pukul 7 malam bersama Bang Rencan dan juga The Hatters. Dan ada curhatan kamu. Nah, jadi di segmen ini buat kalian yang punya puisi atau seringkali berimajinasi dan menjadikan sebuah karya, bisa banget kalau mau dibacain di ruang imajinasi, tapi harus naskah sendiri ya, naskah monolog di hari Minggu pukul 7 malam. Oh iya, buat teman-teman ruang imajinasi, di hari Kamis bakalan ada segmen baru, Kamis Manis Penuh Historis, di mana akan membahas seputar tahun 90-an, bernostalgia dan hal-hal unik setiap hari Kamis pukul 7 malam. Oke, namaku Halimah dan see you next time.